Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Horor Nggak Horor. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita fiksi sih, tapi masih bisa dibilang serem ya. Jadi mudah-mudahan bisa masuk kategori cerita horor. Oke, judul ceritanya adalah Pintu Terakhir. Kayak gimana ceritanya? Oke, kita saksikan. Bab 1. Rumah baru. Awal segalanya. Matahari sore menyorot rumah itu dengan warna keemasan, seolah menutupi suasana dingin yang merayap di antara dinding-dindingnya yang lusuh. Sebuah rumah sederhana berdiri di tengah tanah luas, namun cukup jauh dari tetangga yang lain. Pohon mangga menjulang di sebelah kanan, daunnya bergerak pelan tertiup angin. Di sisi kiri, pohon nangka tua berdiri dengan batang yang berkerut, menambah suasana sepi yang aneh. Keluarga itu baru saja tiba. Raka turun dari mobil terlebih dahulu. Tubuhnya tinggi, tegap dengan rambut hitam ikal dipotong rapi. Tatapannya tajam. Di belakangnya, Winnie, istrinya, membantu ketiga anak mereka turun. Wajahnya bulat. Winnie tersenyum tipis, mesti matanya menyiratkan kelelahan. Dia ramping dengan rambut ikal yang terikat sederhana. "Yati, tolong bantu angkatkan barang ya," ujar Winnie kepada seorang wanita muda yang sudah menunggu mereka di depan pintu. Yati, pembantu mereka, mengaum cepat dan mulai memindahkan koper. Reno, anak pertama, berusia 13 tahun, berwajah tirus dan berkacamata, turun sambil memeluk sebuah buku tebal. Dia menatap rumah dengan rasa ingin tahu. Revan, anak kedua, berusia 10 tahun, turun dengan hati-hati. Tangan kanannya digips putih yang penuh dengan coretan pensil. Ia tampak bersemangat namun berhati-hati. Sementara si bungsu Reva berusia 5 tahun dengan rambut ikal sebahu dan wajah yang bulat, menenteng kotak pensil warna-warni, langsung berlari kecil ke arah pohon mangga. "Wah, rumah ini luas sekali," seru Reno. "Tapi kok kayak sepi ya?" gumam Revan kepada dirinya sendiri. Winnie hanya tersenyum, mencoba mengusir rasa aneh yang muncul di benaknya sejak pertama melihat rumah ini. Meskipun harga kontrakannya sangat murah, Winnie merasa ada sesuatu yang tak terucapkan dengan tempat ini. Mereka mulai menata rumah. Ruang tamu kecil dengan sofa tua, dapur sederhana di belakang, 3 kamar yang cukup lapang, dan ruang makan yang mungil di antara dapur dan ruang tamu. Jendela-jendela yang besar memungkinkan cahaya matahari masuk. Namun entah mengapa beberapa sudut di rumah itu tetap terasa gelap dan dingin. Malam mulai turun. Raka di ruang tamu membaca koran dengan santai. Reno di kamarnya bermain ponsel. Revan mencoba menggambar dengan tangan kirinya sambil meringis sesekali karena canggung dengan gips di tangan kanannya. Reva asik dengan krayon di lantai ruang makan, menggambarkan sesuatu, entah apa. "Yati, kamu tidur di kamar sebelah dapur ya?" kata Winnie setelah makan malam. "Iya Bu," jawab Yati dengan cepat. Nadanya terdengar sedikit ragu,
tapi Winnie tidak memperhatikan. Suasana malam itu tenang, terlalu tenang. Dari luar terdengar suara serangga malam dan sesekali desir angin. Tidak ada kejadian aneh. Belum. Saat Reva menggambar di lantai, dia menoleh ke lorong gelap menuju kamar mandi, lalu kembali menatap kertas gambarnya. Diam-diam, ia menggambar sosok kecil hitam dengan mata putih yang kosong. Tidak ada yang melihatnya malam itu. Tidak ada yang sadar bahwa hari itu adalah awal dari semua yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Oke, itu akhir dari bab 1. Gimana? Terdengar agak menarik? Ya, mudah-mudahan kalian senang ya. Oke, sampai jumpa.